Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnama Indingrum. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengkritik sebuah karya sastra berbentuk puisi. Pada kritik sastra yang akan saya buat, saya akan mencoba menggunakan pendekatan struktural. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, pendekatan struktural itu apa? Pendekatan struktural ini memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Karya sastra dipandang sebagai suatu yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang, realitas maupun pembaca, menurut Theo 1984. Dalam penerapannya, pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading, atau mengkaji tanpa melihat pengarang dan hubungan dengan realitasnya. Analisis terfokus pada unsur intrinsik karya sastra. Dalam hal ini, setiap unsur dianalisis dalam hubungannya adalah unsur yang lain. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengkritik salah satu karya puisi dari Korrie Layun Rampan yang berjudul Puisi. Sebelumnya saya akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Puisi, karya Korrie Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih, terbentang di padang rasa. 16 matahari memanah dari 16 ufuk. Siang pun garang sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikut pelan, langkah tertatih. Ketipak bulan putih di taman kekasih pengantinku, antara kerikil dan pasir merah. Tersembunyi jejak-jejak yang singgah. Setelah kita membaca puisi tadi, berikut adalah kritik sastra dari puisi karya Korrie Layun Rampan yang saya buat. Pilihan kata pada puisi karya Korrie Layun Rampan terasa kurang pas dengan penggambaran utuh dari puisinya. Judul pada puisi di atas tidak berkaitan dengan isi dari cerita, sehingga bila kita membaca judulnya saja, kita tidak akan mendapatkan gambaran tentang cerita apa yang ada dalam puisinya. Pada baris pertama, tertulis kalimat, "Jalan ini berdebu, kekasih." Sedangkan pada baris akhir, tertulis kalimat, "Antara kerikil dan pasir merah." Ini adalah kondisi yang berlawanan, karena jalan yang berkerikil dan berpasir merah hanya sedikit mengandung debu. Jadi sungguh jauh perbedaan keadaan kedua bentuk jalanan tersebut, walaupun maknanya sama, yaitu kondisi perjalanan kehidupan yang sama-sama sulit. 16 matahari sungguhlah sangat berlebihan untuk menggambarkan betapa panasnya terik matahari. Pengandaian keadaan jumlah matahari di atas tidak serta-merta menambah situasi keadaan yang sangat ekstrim yang ingin digambarkan oleh penulis. Dilanjutkan lagi dengan sambungan kalimat, "Bahak malam mengikuti pelan langkah tertatih," yang memberikan gambaran perjalanan yang tenang yang digambarkan dalam kata-kata bahak malam, atau bahak sama dengan keadaan tertawa lepas, dan ketipak bulan atau ketipak sama dengan bentuk suara yang mengikuti alunan riang dari suara gendang. Tidak cukup jelas apakah keadaan ini menggambarkan malam yang sedang menertawakan tokoh atau malam sedang dalam keadaan bagus atau cerah dan memberi suasana hati yang gembira. Berbeda dengan keadaan pelaku atau tokoh yang digambarkan sangat kelelahan dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Gambaran umum tentang keadaan yang sulit di siang hari tidak sejalan dengan keadaan yang damai dan ceria di malam hari, dan dengan keadaan kesusahan yang dialami sang tokoh. Dengan demikian,
Penggabungan kalimat-kalimat dalam urutan puisi tersebut tidak saling menguatkan satu sama lain. Tidak cukup jelas apa yang ingin diungkapkan oleh penulis puisi dalam karyanya. Demikianlah kritik sastra dari puisi karya Korrie Lemmy Rampan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.